Pajak kartu remi. Pemerintah Inggris mengenakan pajak pada setiap set kartu remi yang diproduksi pada tahun 1710. Bukti pelunasan pajak ditempelkan langsung pada kartu Ace of Spades atau as sekop berupa stempel resmi negara. Pemalsuan segel pajak pada kartu Ace of Spades dianggap sebagai kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Kebijakan ini membuat desain kartu Ace of Spades menjadi sangat rumit dan dihiasi banyak ornamen khusus. Praktik desain rumit pada kartu Ace of Spades tersebut bertahan hingga hari ini dalam budaya populer permainan kartu. Pajak unik ini akhirnya dihapus oleh pemerintah Inggris pada tahun 1960 karena dianggap sudah tidak relevan lagi. Pajak janggut. Pada tahun 1698, Tsar Peter the Great dari Rusia menerapkan pajak bagi pria yang memelihara janggut. Kebijakan ini dibuat karena sang Tsar ingin masyarakat Rusia mengadopsi gaya hidup masyarakat Eropa Barat yang klimis. Pria yang sudah membayar pajak akan menerima token tembaga atau perak sebagai bukti pembayaran resmi. Token tersebut memuat ukiran gambar janggut serta tulisan bahasa Rusia Boroda Lisnyaya Tiagota yang menegaskan bahwa janggut adalah beban tidak berguna. Warga yang menolak membayar pajak ini terpaksa dicukur secara paksa oleh petugas di tempat umum. Kebijakan ini tidak hanya mengubah tren penampilan warga Rusia, tetapi juga berhasil menyumbang pemasukan besar bagi kas negara. Pajak anjing. Pemerintah Britania Raya dan Jerman menerapkan dog tax atau pajak kepemilikan anjing pada abad ke-19 untuk mengendalikan populasi hewan peliharaan. Besaran tarif pajak dihitung berdasarkan ras anjing, fungsi hewan, serta status sosial dari sang pemilik. Anjing pemandu jalan dan anjing pekerja di peternakan sering mendapat keringanan tarif pajak khusus dari pemerintah. Pemilik anjing yang sudah membayar pajak wajib mengikatkan medali lisensi berbahan logam pada kalung hewan peliharaan mereka. Sayangnya, warga miskin yang tidak sanggup membayar pajak terpaksa menelantarkan atau memusnahkan anjing peliharaan mereka secara massal. Sistem pajak anjing ini masih bertahan di beberapa negara Eropa modern seperti Jerman dalam bentuk Hundesteuer. Pajak bayangan. Pemerintah kota Verona di Italia menetapkan shadow tax atau pajak bayangan pada tahun 1993 bagi para pemilik toko dan restoran. Pajak ini dikenakan kepada toko yang memasang kanopi atau papan reklame yang bayangannya jatuh di atas tanah atau jalan umum milik pemerintah. Logika hukum di balik pajak ini adalah bahwa ruang udara di atas jalan publik merupakan aset milik negara. Pemilik usaha yang memanfaatkan ruang udara tersebut hingga menutupi sinar matahari wajib membayar kompensasi tahunan kepada pemerintah kota. Untuk menghindari biaya pajak ini, banyak pemilik restoran dan toko memilih melepas kanopi penutup matahari dari depan bangunan mereka. Pajak jam dinding. Pemerintah Inggris menetapkan Clock and Watch Tax atau pajak kepemilikan jam pada tahun 1797 di bawah Perdana Menteri William Pitt the Younger. Setiap warga yang memiliki jam saku atau jam dinding di rumahnya dikenakan pajak tahunan yang cukup mahal. Kebijakan ini dibuat untuk membiayai perang melawan pasukan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Akibat pajak ini, masyarakat berhenti membeli jam baru sehingga industri pembuat jam di Inggris mengalami kebangkrutan massal. Sebagai gantinya, para pemilik kedai minuman atau pub mulai memasang jam dinding besar gratis di tempat usaha mereka agar warga bisa melihat waktu. Pajak ini akhirnya ditarik kembali dalam waktu kurang dari 1 tahun setelah merusak perekonomian para pengrajin jam lokal. Pajak karcis bioskop. Pemerintah Inggris memberlakukan Entertainment Duty atau pajak karcis hiburan pada tahun 1916 di tengah berkecamuknya Perang Dunia I. Pajak ini dikenakan langsung pada setiap pembelian tiket bioskop, pertunjukan teater, dan tempat hiburan rakyat. Pemerintah menganggap hiburan di masa perang sebagai barang mewah yang patut dipajaki untuk menyokong biaya militer. Kebijakan ini membuat tarif tiket bioskop melonjak tajam sehingga memicu gelombang protes dari masyarakat kelas pekerja. Untuk menyiasati pajak tersebut, pemilik bioskop kerap memutar film edukasi atau propaganda yang mendapatkan keringanan tarif pajak dari pemerintah. Pajak hiburan bioskop di Inggris ini akhirnya resmi dihapus pada tahun 1960 setelah industri bioskop kalah bersaing dengan kehadiran televisi. Pajak media sosial.
Pemerintah Uganda memberlakukan social media tax pada tahun 2018 untuk menambah pendapatan negara sekaligus membendung penyebaran rumor di internet. Warga diwajibkan membayar tarif harian sebesar 200 shilling Uganda hanya untuk mengakses platform seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Kebijakan ini memicu gelombang protes besar-besaran karena dianggap membatasi kebebasan berpendapat dan memberatkan rakyat kecil. Untuk menghindari pajak tersebut, jutaan warga Uganda memutar otak dengan mengunduh aplikasi VPN di ponsel mereka. Penjualan paket data internet menurun drastis, sehingga pemerintah justru kehilangan potensi pendapatan dari sektor telekomunikasi. Pajak konyol ini akhirnya resmi dicabut pada tahun 2021 setelah terbukti gagal total mencapai target pendapatan. Pajak jendela. Inggris pernah menerapkan window tax atau pajak jendela pada tahun 1696 di bawah pemerintahan Raja William III. Besaran pajak ini dihitung berdasarkan jumlah jendela yang ada pada sebuah bangunan rumah. Pemerintah menganggap pemilik rumah dengan banyak jendela adalah orang kaya yang mampu membayar pajak lebih tinggi. Warga yang ingin menghindari pajak memilih untuk menutup jendela rumah mereka menggunakan batu bata. Dampak buruknya, masyarakat kelas menengah ke bawah harus hidup dalam rumah yang gelap dan minim ventilasi udara. Istilah populer daylight robbery atau perampokan di siang bolong dipercaya lahir dari protes warga terhadap kebijakan pajak ini. Pajak topi. Pemerintah Inggris memberlakukan hat tax atau pajak khusus untuk topi pria pada tahun 1784 demi menambah anggaran negara. Setiap pembuat atau penjual topi diwajibkan membeli lisensi resmi dan mencetak segel pajak di bagian dalam topi. Besaran tarif pajak disesuaikan secara proporsional berdasarkan harga topi yang dibeli oleh konsumen. Untuk menghindari pajak, banyak pembuat topi berhenti menyebut produk mereka dengan nama topi dan menggantinya dengan istilah lain. Pemerintah merespons akal-akalan tersebut dengan memperluas definisi hukum dari penutup kepala pada tahun 1804. Kebijakan ini akhirnya dicabut pada tahun 1811 setelah menimbulkan kebingungan massal di industri mode setempat. Pajak batu bata. Pajak batu bata atau brick tax diterapkan di Inggris pada tahun 1784 untuk membantu membiayai perang di koloni Amerika. Pemerintah mengenakan tarif pajak pada setiap unit batu bata yang diproduksi oleh pabrik lokal. Produsen batu bata memutar otak dengan membuat ukuran batu bata yang jauh lebih besar dari ukuran standar. Penggunaan batu bata berukuran besar ini bertujuan agar jumlah unit batu bata dalam pembangunan rumah menjadi lebih sedikit. Pemerintah merespons taktik tersebut dengan mengetapkan batas volume maksimal untuk batu bata yang dikenakan tarif pajak standar. Kebijakan ini secara langsung mengubah gaya arsitektur di Inggris karena para pengembang beralih menggunakan material kayu atau batu alam. Pajak lilin. Pada tahun 1709, Inggris memberlakukan candle tax atau pajak atas pembuatan lilin untuk penerangan rumah tangga. Warga dilarang keras membuat lilin sendiri di rumah tanpa lisensi dan izin resmi dari petugas pajak. Petugas pajak bahkan berhak memeriksa rumah warga untuk memastikan tidak ada pembuatan lilin secara ilegal. Kebijakan ini membuat warga miskin terpaksa menggunakan lemak hewan cair atau rushlight sebagai sumber penerangan pengganti. Rushlight menghasilkan bau tidak sedap dan asap tebal yang mengganggu kesehatan penghuni rumah. Pajak ini akhirnya dicabut pada tahun 1831 setelah memicu gelombang protes dari masyarakat luas. Pajak garam. Prancis pernah menerapkan pajak garam yang sangat ketat dan dibenci secara luas oleh masyarakat bernama Gebel sejak abad ke-14. Setiap warga berusia di atas 8 tahun diwajibkan membeli sejumlah garam setiap minggu dengan harga yang ditentukan negara. Pemerintah membagi wilayah Prancis menjadi beberapa zona dengan tarif pajak garam yang berbeda secara drastis. Perbedaan harga yang ekstrim ini memicu maraknya kegiatan penyelundupan garam antar wilayah di seluruh negeri. Hukuman bagi penyelundup garam sangat berat, mulai dari kerja paksa di kapal perang hingga hukuman mati. Ketidakadilan sistem pajak ini menjadi salah satu pemicu utama meletusnya revolusi Prancis pada tahun 1789. Pajak gas api. Pemerintah Selandia Baru mengumumkan rencana Agricultural Emissions Tax atau pajak emisi pertanian pada tahun 2022. Pajak ini dirancang untuk memajaki gas sendawa dan kentut dari ternak seperti sapi dan domba milik para petani. Gas metana yang dihasilkan dari sistem pencernaan hewan ternak menyumbang hampir separuh dari total emisi gas rumah kaca di Selandia Baru. Kebijakan ini menjadikan Selandia Baru sebagai negara pertama di dunia yang mencoba memajaki emisi buangan hewan ternak. Rencana ini
mendapat gelombang protes keras dari para petani lokal karena dianggap menurunkan daya saing dan menaikkan biaya produksi daging serta susu. Pajak makanan sampah. Meksiko memberlakukan junk food tax sebesar 8% pada tahun 2014 untuk menekan angka obesitas dan diabetes yang sangat tinggi. Pajak ini dikenakan pada makanan tidak pokok yang memiliki kandungan kalori tinggi seperti keripik kentang, coklat, permen, dan makanan ringan berkalori tajam. Selain itu, pemerintah Meksiko juga menetapkan pajak khusus untuk minuman bersoda sebesar 1 peso per liter. Kebijakan ini terbukti berhasil menurunkan konsumsi makanan tidak sehat di kalangan masyarakat Meksiko hingga 5% pada tahun pertama. Strategi pajak kesehatan modern ini kemudian dicontoh oleh beberapa negara lain di Amerika Latin untuk mempromosikan gaya hidup sehat. Pajak kemasan plastik. Spanyol resmi memberlakukan pajak atas kemasan plastik sekali pakai atau Non-Reusable Plastic Packaging Tax pada awal tahun 2023. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 0,45 euro per kilogram untuk setiap kemasan plastik non-daur ulang yang diproduksi atau diimpor. Kebijakan ini dibuat demi memenuhi target pengurangan sampah lingkungan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Industri makanan dan minuman diwajibkan menghitung secara rinci bobot bahan plastik murni yang digunakan pada produk mereka. Pajak ini mendorong pabrik-pabrik di Spanyol untuk beralih menggunakan bahan daur ulang ramah lingkungan atau kemasan berbahan kertas.